Shalom, selamat datang ke Pentecost, sebuah focus group discussion dari Departemen Teologi. Kita akan bahas beberapa isu-isu terkini tentang teologi. Dan hari ini kita special season, special episode, karena kita dapat kedatangan tamu yang istimewa. Tapi sebelum saya kenalin tamu istimewa, I would love for all of us to be greeted. Di sini ada Kak Dio di sini. Hey, halo welcome. semua. Ada Kak Jessica di sini. Hai. Yeah. Ada Kak Randy juga di sini. Halo. Dan saya sendiri dengan Joseph Morris. Kita kedapatan satu tamu yang sangat istimewa, langsung Ketua Umum dari Sinode GBI. We would like to welcome Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. Yeay. Senang bisa ketemu semuanya. Amin. Kami juga senang bisa ke Bandung. Pengalaman betul. pertama saya pakai wush. Wilujeng samping. Iya. Cepet ya. Oke. Itu saking cepatnya katanya ada yang bilang belum sempat naik sudah turun. Iya. Tadi saya pas sudah nyampe, bisa lebih lama nggak sih gitu? Iya, baru sebentar ngobrol udah nyampe ya. Iya, aduh. Yes, hari ini ada satu tema yang sebenarnya melanjuti kemarin, ada satu annual lectureship yang pertama kali diadakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Dan Pak Ketua Umum ini jadi satu narasumber utamanya. Iya. Ya, tepat setelah Frank Makia, beliau bawakan satu materi yang luar biasa banget. Kalau saya suka sebutnya pneumatic entrepreneurial leadership. Jadi kepemimpinan entrepreneurial yang tetap dalam roh gitu. Nah, bahasannya sangat luar biasa. Kenapa? Landasannya kepada tent making dari Paulus. Terus habis itu dibawa ke bagaimana GBI sebaiknya melakukan kepemimpinannya, dan jadi kecenderungan GBI dan benefit GBI sehingga kita bisa ekspansi atau melakukan evangelism yang lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih eksponensial growth-nya. Iya. Gitu. Nah, hari ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya agak cukup umum, udah agak lama, but I would like to start with this question, Pak Rubin. Pendulum yang kemarin Pak Rubin kasih adalah untuk bawa kepemimpinan pengembalaan GBI harus punya jiwa entrepreneurial, gitu ya. Iya. Tapi ada beberapa juga yang anti-entrepreneurial, gitu. Ada yang benar-benar mencoba lepas tangan, nggak mau ada kesisteman seperti itu, gitu. Katanya ada yang sampai statementnya adalah kita makan dari firman yang kita beritakan, gitu. Tapi justru kita lihat growth-nya sebenarnya bukan sekedar hitam dan putih kalau saya lihat. Kemarin Pak Rubin bisa ngasih satu titik yang cukup middle. Kenapa? Karena Pak Rubin bukan yang businessman as in on field, gitu, tapi tetap kependetaan, tapi tetap mendukung ada entrepreneurship dalam kepemimpinan. Nah, apakah ini posisi kanan kiri nih, gitu? Kalau kita lihat di sini, Pak Dio ada entrepreneurial-nya Apanya nih? dalam kepemimpinan di gereja. Dalam gereja yang dikembangkan oleh papa saya, kita entrepreneur itu mungkin sebatas daripada pengerja-pengerja ya, pengusaha-pengusahanya mereka tentu entrepreneurs gitu Iya, loh. iya. Ya mereka juga memikirkan mungkin pengembangan gereja. Jadi pengembalaannya Gitu. mungkin pendulumnya agak serupa dengan yang Pak Rubin sampaikan. Kalau Kak Randy ada sekolah Sekolah musik. musik punya. Iya. Ya, kalau saya punya theater company gitu. Ada bisnisnya lah gitu di situ. Nah, Jessica dokter kandidat kita ini Asik. juga Dari STBI. Oh iya, perlu digaris bawahi itu Iya ya. kan, Dokter sekalian kandidat. promosi. Ini Dio juga Anda sama. juga Sama. gitu. Kita punya pendulum tengah, tapi nggak tahu mungkin Pak Rubin ada insight-nya. Apakah kita harus ke satu sisi atau baiknya apakah kita mau coba akomodir semuanya gitu? Gimana nih Pak Rubin? Ya kalau menurut saya dalam pelayanan itu ada berbagai bagian yang kita harus ambil sama-sama. Misalnya ada Paulus, dia seorang pembuat tenda, berarti bekerja untuk mencukupkan kebutuhan diri tapi digunakan untuk pelayanan. Tapi juga ada Petrus yang meninggalkan perahu dan jalannya dan 100% ikut Yesus. Iya. Nah pendeta juga kan ada yang model seperti itu, hanya hidup dari firman, tapi ada sebagian yang tetap menjadi pengusaha untuk mensupport pekerjaan Tuhan yang ada. Iya. Nah jadi kita tidak boleh saling menyalahkan dan menganggap yang satu rohani, yang satu duniawi. Karena pola pemikiran sekuler dan sakral ini harus mulai dikikis dalam pemikiran kita. Jangan dikotomi. Betul. Martin Luther sudah sangat bagus mengemukakan itu di dalam
buku-bukunya. Iya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau di gereja itu sakral, tapi kalau kerja di bank atau yang lainnya itu sekuler. Jadi kan kita bingung juga mana yang sakral dan sekuler. Tapi saya percaya begini, bahwa sesuatu itu harus lebih dilihat bukan dari tempatnya, tapi dari sikap hatinya. Apakah menyapu rumah itu sekuler dibandingkan kalau kita pergi ke gereja bawa sapu lalu sapu-sapu gereja? Kan tidak Lebih seperti rohani itu. istilahnya dibanding nyapu di Iya. rumah. Upahnya Betul. lebih besar di surga itu. Nyapu gereja. Apakah kalau kita ngitung uang karena kita kolektan di sebuah gereja, kita dianggap lebih rohani daripada kalau kita kasir yang memang tugasnya di bank adalah menghitung uang orang. Dan kalau kita melakukan di gereja tapi tidak jujur, kan ada juga orang Iya. seperti itu, walaupun mungkin kecil lah Iya. bilangannya. Oknum. Oknum, ya. Oknum. Tetapi kan itu sesuatu yang jelas tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi sikap hati yang sedemikian yang harus ada. Dan saya berpikir bahwa pemimpin entrepreneur itu tidak hanya berkaitan apakah dia dagang atau tidak dagang. Iya. Tapi pemimpin entrepreneur yang saya maksudkan di sini adalah seorang pemimpin yang punya visi, punya strategi, bisa mendorong umatnya, bisa menggunakan perencanaan keuangan dengan baik, sampai akhirnya ada kemajuan-kemajuan yang dialami di dalam pelayanan yang dia lakukan. Misalnya di beberapa daerah saya lihat, dia mengembalakan sebuah gereja, tidak terlalu banyak orangnya karena daerah, tapi dia mengembangkan koperasi, ada pertanian, sehingga jemaat itu bukan hanya datang ke gereja pada hari Minggu saja, tapi setiap hari dia bekerja, difasilitasi oleh gembala yang menyediakan berbagai lapangan pekerjaan tersebut. Menurut saya ini hebat begitu. Dan kita tidak boleh menghakimi dia duniawi begitu. Nah, di gereja yang saya layani, selain ada pelayanan gereja tentunya, tapi juga kita ada kursus musik, ada pendidikan umum, ada kafe, dan bentuk-bentuk yang lain lah, ada radio yang kita lakukan. Itu kalau boleh tahu Pak Rubin, itu ide awalnya dari Pak Rubin atau mungkin dari ya pengusaha-pengusaha di gereja yang mengusulkan, kayaknya gereja bagus nih buka kursus musik, buka radio. Awalnya kira-kira gimana tuh Pak Rubin? Bisa keduanya. Bisa keduanya. Karena menurut saya begini, ada orang pemimpin yang sangat otoriter, jadi semuanya harus dari dia. Oke. Iya. Nah, dan kadang-kadang orang lain jadi takut untuk mengusulkan sesuatu. Nah, tetapi saya mengembangkan gaya kepemimpinan yang konsultatif. Jadi walaupun saya sebagai gembala di gereja lokal, kalau di GB adalah pemimpin yang tertinggi di gereja lokal. Karena umumnya kalau gereja tradisional kan membedakan antara penatua yang mengajar, yaitu pendeta, dia khotbah, konseling, dan sebagainya, mendoakan orang. Dan penatua yang memimpin atau mengatur. Dia yang mengatur soal uang, soal visi, soal strategi, dan sebagainya. Di GBI kita mengkombainkan kedua hal ini. Jadi pendeta adalah pemimpin yang mengajar, melakukan hal-hal yang rohani, tapi dia juga adalah pemimpin yang mengatur. Jadi dia adalah ketua daripada organisasi dari gereja lokal tersebut yang harus punya jiwa entrepreneur untuk mengembangkan penuh dengan cara yang kreatif, inovatif, supaya gerejanya lebih maju di dalam pelayanan yang ada. Oh ya, saya tadi lupa sebutkan bahwa kami juga punya tanah untuk pekuburan. Jadi jemaat juga kalau meninggal ya dikubur di situ, sehingga orang-orang bisa dilayani dengan baik. Kita enggak kan makin lama makin susah tuh cari tanah kuburan. Dan harga tanah pasti makin lama makin naik. Makin mahal. Nah, kita kasih, kalau saya nggak salah 1 bulan itu cuma 250.000 rupiah. 1 tahun. 1 tahun, sorry, 250.000 rupiah. Itu untuk kayak Membership. membershipnya. Kayak membership. Oh. Ya, Jadi memang bukan sesuatu hal yang untuk profit ya. ya betul. Tapi kalau meninggal, petinya, mobilnya, Sudah disiapkan. upacaranya, semuanya kita sediakan untuk jemaat tersebut. Namun kadang-kadang ada juga orang yang ketika meninggal itu nggak jelas siapa saudaranya. Mungkin dulu dia tinggal di luar kota atau gimana, atau dia beralih kepercayaan, sehingga akhirnya ya kita layani semuanya. Karena itu adalah pelayanan yang harus diutamakan oleh gereja. Iya, saya lihat ini jadi kayak benefit ya Pak Rubin. Jadi seakan-akan gereja itu ngurusin jemaat dari lahir
sampai mati. Melihara anak-anak sampai mati gitu. Karena memang ada sistem kombinasi dari kepemimpinan rohani dan kepemimpinan entrepreneurial ini gitu. Dan kita lihat ini benefitnya banyak banget. Berarti kalau mungkin GBI bisa dilihat ini lebih kayak saran bagaimana gereja bisa memberikan pelayanan holistik. Nah, tapi tadi ada temuan juga dari Kodio itu bicara tentang kalau ada kombinasi gaya kepemimpinan, biasanya ada juga kecenderungan yang berbeda dari teknik kepemimpinannya gitu. Gimana Kodio? Tadi lagi ada bahasan ke sana, Yang terus tadi sampai lagi- apakah kita mau akan jadi entrepreneurial banget, terus kadang-kadang pemimpinnya jadi sendiri gitu, Ya, jadi jadi terlalu tadi di atas. Ini diskusi kita di kereta ya. Iya. Diskusi kereta cepat 30 menit nggak Pre-discussion. cukup. Yang perlu kita bawa ke podcast ini, ke seri ini. harus. Nah, jadi tadi kita lagi ngobrol Pak Rubin ya sama teman-teman juga kita bisa nimbrung di sini. Kadang-kadang mungkin tadi Pak Rubin sudah ngomong sebetulnya ada orang yang mungkin pemimpin yang otoriter dan konsultatif begitu. Mungkin karena GBI kita kalau nggak salah kan menganut memang gembala sebagai pemimpin, Ya, kan baik dari organisasi di gereja lokal dia sendiri sebagai gembala, dia mengatur manajemen, Iya. keuangan, dan kalau nggak salah kita memang tidak ada sistem kepenatuaan begitu. Kita ada pengerja ibadah, ada segala macam. Nah, bagaimana Pak maksudnya mengimbangi kan? Oke, saya bisa dari anak muda gitu ya. Saya bisa dari anak muda. Anak muda itu kan lompatan berpikir, dia mau kasih sumbang ide kepada gembala, Pak, kita perlu buka ini, kita perlu buka ini. Seperti tadi misalnya, wah ada kursus musik, ada kafe, kalau nggak salah tadi ada kafe, atau misalnya ada ya inovasi-inovasi gitu loh. Yang bisa dilakukan Gereja bisa lakukan, dan itu juga membantu mengembangkan gereja sendiri ke depannya begitu. Cuma mungkin pemimpinnya Ada generation gap ya. ada generation gap dan merasa aduh itu rohani apa enggak? Apakah itu sesuatu yang memang perlu saya pikirkan? Dan apakah memang gereja memperbolehkan untuk kita masuk? Saya masih ngerasa mau masuk tapi tabu kira-kira begitu. Mungkin saya masih terjebak di dalam dikotomi tadi, Pak. Iya. Nah, praktis masalahnya Antara- itu sampai jemaat bisa bilang, kalau misalnya kita mau bikin sebuah program, kalau sisi entrepreneurial kita harus bisa mikirin bagaimana program itu punya longevity dalam cash flow. Tapi kalau secara kerohanian, bilangnya kita berdoa aja gitu, Iya, percaya gitu. betul. Gitu. Nah itu kadang-kadang itu jadi dalam pimpinannya Kalau itu wirausaha, dilema kadang kemana. mesti ada profit kan. Buset, Iya, iya. betul. Nah, cuma kadang-kadang kalau ngomong profit di gereja kan Pak, kesannya Kayak gimana tabu begitu. gitu ya? Iya. Gitu. Tapi padahal kan sebetulnya mungkin beberapa pengerja-pengerja ibadah yang memberikan masukan bagus karena mereka juga memikirkan agar program ini sustainable. Dia bisa bergerak sendiri, dia bisa maju sendiri tanpa perlu membebankan lagi kepada keuangan gereja. Iya. Mungkin Nah sebetulnya gini, kalau kita memulai sebuah pelayanan kepada masyarakat, karena core kita itu kan ministry, kepada Tuhan, kepada sesama. Iya. Jangan sampai kita kemudian lari-lari terlalu jauh dari yang merupakan core, yang merupakan tanggung jawab kita. Betul. Tapi kemudian ketika kita mau buka sekolah, apakah itu akan memuliakan Tuhan dan memberkati jemaat sesama? Tentu. Maka kita pertama menabur dulu dari gereja untuk sekolah tersebut. Tapi kita sudah ngomong nih kepada mereka, kita akan support dalam 1-2 tahun. Tapi setelah itu Anda harus mengembangkan sendiri. Betul. Nggak boleh rugi nih. Kita bukan tujuannya cari untung. Iya. Tapi jangan sampai rugi. Dan kalau untung itu mengembangkan sekolah itu. upgrade fasilitas. Ya, nggak harus dikembalikan ke gereja. Betul. Begitu juga layanan-layanan yang lain, termasuk yang pekuburan yang tadi saya bilang. Ya pekuburan nggak cari untung sebetulnya. Betul. Nah tetapi kita bilang yuk kelola, sehingga kalau talenta dipercayakan 1 jadi 2 lah Iya. gitu, 2 jadi 4. Orientasinya bukan profit semata, pelayanan yang utama, tapi harus bertanggung jawab mengembangkan posisi itu masing-masing. Nah, saya perlu garis bawahi, saya ini pendeta, saya bukan pengusaha. Iya. Tapi jiwa entrepreneur itu harus dimiliki bahkan oleh seorang pendeta. Nggak boleh nih kita cuma, aduh gaji saya cuma sekian penghasilan, ini ya hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada, biar miskin di sini tapi kaya di surga. Kelihatannya rohani banget, Iya. tapi itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan, karena Adam diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi, untuk mengusahakan taman, memelihara taman. Berarti Betul. kan ada improvement, Ada. kreativitas, ada inovasi-inovasi yang dilakukan.
Makanya kalau saya lihat ya, gereja-gereja yang pemimpinnya tidak harus latar belakang pengusaha, tapi dia punya pikiran maju, gimana bisa lebih berkembang, jemaatnya lebih diberkati. Pada umumnya lebih maju daripada gereja-gereja yang pemikiran pemimpinnya hanya kolot atau konvensional. Pokoknya ini rohani sajalah, yang lain-lain jangan dilakukan. Tapi praktisnya gimana sih Pak Rubin? Soalnya saya juga lihat beberapa figur, dan ada yang kalau dia udah nyemplung ke entrepreneurial, berarti artinya dia akan mengupayakan 70% kehadiran dalam rapat-rapat manajemen gereja, gitu. Yang sebenarnya saya nggak tahu juga apa itu benar-benar efektif gitu. Mungkin 70% agak kebanyakan gitu, dan akhirnya jadi kurang kecenderungannya dalam kegiatan doa gereja gitu. Dia kehadiran dalam doa, kehadiran dia di dalam satu pertemuan yang mungkin dia nggak harus khotbah atau dia nggak harus kontribusi secara pemikiran gitu, itu malah jadi kurang banget gitu. Akhirnya malah jadi cenderung ke manajemen. Tapi ada juga yang kebalikannya kan gitu, manajemennya udah dilemparin aja lah ke satu grup diaken atau grup penasehat apalah, penatua atau majelis segala macam. Tapi dia akhirnya fokusnya doa doang juga gitu. Praktisnya gimana sih kalau dari Pak Rubin sendiri untuk ngebagi waktu, ngebagi manajemen, dan bahkan menghadirkan diri? Jadi kan kayak seakan-akan ada dua sepatu nih, pemimpin rohani, pemimpin manajerial gitu. Iya. Gimana sih nyari titik tengahnya gitu loh untuk bisa hadir kepada orang-orang yang kita Karena gembalakan. akan sibuk sekali ya, kayak dia seperti mimpin gereja, mimpin perusahaan, belum keluarga, jangan lupa juga. Iya, itu ada lagi, masih banyak Jadi lagi ada aspek lagi. seperti 3 sepatu nih yang harus Ada curhatan di-handle. dari anak ini. Ada aspek Saya keluarganya. sebetulnya mau gimana ini ya? Ada sesi personal. khusus abis ini. Nah, gitu. karena kalau di GBI kan sebetulnya ada gembala wanita. Dan dia juga harus berfungsi sebagai istri, sebagai ibu di rumah. Dan ini kalau dituntut untuk siap khotbah, rapat, jaga makan anak, anterin sekolah, Pertemuan itu kan doa gereja. wow gitu. Ya. Kuncinya menurut saya adalah teamwork. Jadi pemimpin itu tidak boleh mengerjakan semuanya sendiri. Ya bodoh sendiri kalau seperti itu. Iya. Kita mengajarkan dengan banyaknya pertimbangan, penasehat, maka kemenangan akan lebih banyak dicapai. Iya. Jadi mungkin awalnya kita melontarkan visi lalu membangunlah, karena seorang entrepreneur itu kan harus merancang lalu memulai dan bisa menjalankan. Tapi waktu menjalankan ini polanya sudah ada, kita ngomong kepada orang-orang yang mendukung kita dan ngerti visi yang bersama. Sehingga sekarang misalnya saya tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Seperti kegiatan doa ada bagiannya, kegiatan pemuridan ada bagiannya. Dulu saya melakukan semuanya sendiri dan Awal-awal. sangat melelahkan. Iya. Tapi itu kan memang bagian daripada membangun sistem yang ada. Tapi sekarang untuk sakramen, untuk apa, sudah ada semuanya. Seperti autopilot dalam tanda kutip. Ya. Tuhan percayakan saya jadi ketua sinode GBI sejak 2019. Iya. Sekolah tinggi teologi juga berjalan dengan baik, Iya. gereja berjalan dengan baik, dan kita makin terus berkembang. Sekarang bukan hanya satu di gereja pusat di kota Bandung ini, ada 6 tempat, dan semuanya saya coba gabungkan ini. Di setiap tempat itu ada rohaniwan, tapi koordinator ibadah selalu usahawan. Oke. Nah, ini gimana nih Pemikirannya pembagian kenapa tuh Pak manajemennya? bisa begitu? Iya, Penasaran iya. juga. Ya, mungkin ada yang menganggap sebagai kombinasi imamat yang rajani, imam dan raja atau Oke. sejenisnya. Oh, Tapi oke, secara oke. praktis, Oke. saya pikir begini. Kalau dia seorang pengusaha, dia lebih gampang mengkoordinir orang. Karena hari-harinya dia Meeting. melakukan hal Manajemen. itu. Iya, udah terbiasa meeting sama orang. Betul. Dan dia mungkin kalau misalnya ada orang kesurupan atau orang baru mau bertobat dan sebagainya, dia agak bingung melayaninya, ada rohaniwan di sana. Tapi kalau soal rapat-rapat, soal meeting, soal bikin target, program, bahkan yuk kita meeting yuk di restoran udah saya yang bayarin lah, gitu kan. Wah, meringankan. Meringankan kos ya. Dan dia happy untuk Iya, melakukan betul. itu. Dia tidak merasa diperdayakan, tapi dia merasa diberdayakan. Wow. Kan hidupnya jadi bermakna Iya. begitu. Saya senang bisa melayani. Dalam kapasitas saya sebagai usahawan. Ya. Betul. Aduh, kalau saya suruh khotbah, ngusir setan, aduh, bukan bagian Takut. saya lah, Iya, gitu. Tapi kalau ini,
Wah itu sehari-hari dan saya melakukannya di kantor, kenapa saya tidak mau melakukannya untuk Tuhan? Ini kan satu tugas pelayanan yang mulia. Dan mereka sangat happy ketika dilibatkan. Dan menurut saya agak sangat naif kalau seorang pendeta mau mengerjakan semua sampai yang sedetil-detilnya. Saya kadang-kadang hadir dalam pertemuan mestinya rapat tentang apa, tapi kebanyakan rapat juga saya nggak harus hadir. Saya hanya bicara kepada para leader inti. Dan saya ngomong gini, ini lihat nih bagian ini perlu diperbaiki. Kita harus kembangkan ini. Mereka yang menjabarkan ke seluruh bagiannya. Sebab kalau saya hadir terus, mereka semua orang-orang akan lihat kepada saya. Dan kepala bagian itu tidak merasa terlalu dianggap gitu. Jadi micromanaging nanti ya. Betul. Gitu. Nah itu kan kalau dari perspektif gembala tuh Pak Ruben. Bisa kayak semacam delegasi di pos ini ada di sini, kita cuma megang beberapa pengurus inti atau kepala-kepala cabang atau kepala utamanya di beberapa pos-pos yang kita sediakan. Tapi mungkin nanti Pak Ruben bisa kasih input juga. I would love to ask Korendi nih, kalau jadi di level pejabatnya nih, bukan gembalanya. Kalau gembala enak, dia udah ada beberapa yang bisa dia delegasikan. Tapi kalau level pejabat kan dia yang on field. Tapi sambil ada entrepreneur juga. Mengaturnya justru dengan jadwal pelayanan gitu yang cukup padat. Bagaimana supaya keluarga, pekerjaan itu bisa berjalan seimbang segala sesuatunya kan gitu. Tapi yang jelas menurutku kita harus mengenal juga sih sebenarnya kapasitas kita, prioritas kita apa gitu.